perdana ini kedatangan tamu yang amat sangat spesial. Di sini ada Kak Yuni, Kak Sabrina, Kak Lisa, dan juga Kak Jessi. Tentunya pada kali ini kami akan membawakan topik yang menarik juga, yaitu mengenal nostalgia kisah kasih di sekolah. Pernah gak sih kalian ngerasa excited banget nih nungguin salah satu mata pelajaran, entah apapun itu ya? Kayak ini adalah salah satu mata pelajaran yang amat sangat ditunggu-tunggu. Sedangkan untuk mata pelajaran yang lain tuh kalian biasa aja. Bahkan kalian bersyukur saat mata pelajaran itu tuh dibatalkan atau entah gurunya rapat segala macam ya. Pernah nggak kalian ngerasa gitu? Pastinya pernah sih, minimal satu lah ya. Iya pasti Satu ada ya mata kan? kuliah, satu mata kuliah, satu mata pelajaran. Kelihatan banget semester 5 ya. Iya maaf ya. Tapi kalian sadar nggak? Itu tuh sebenarnya kalian suka dengan mata pelajarannya atau suka karena cara orang yang ngajarinnya? Sepertinya kemungkinan cara gurunya mengajarkan sih berpengaruh juga ya. Iya. Kalau aku juga sama sih, dari cara guru mengajarkannya. Itu sangat itu ya, kayak berdampak gitu ya. Jadi kita suka sama mata pelajarannya gitu. Kalau gurunya asik terus juga sabar ngajarinnya, jadi kita sebagai murid bisa berpendapat gitu, nggak takut salah, nggak takut bertanya kalau gurunya sabar. Jadi enjoy gitu Iya. ya kan. Apa pelajaran favorit kalian pas sekolah? Entah itu SD, SMP, SMA atau pas sekolah lah pokoknya. Kalau waktu di sekolah ya pelajaran favorit aku bahasa Indonesia sih. Anak bahasa Iya, sekali. soalnya kan aku suka baca nih, baca novel, baca cerpen, Iya, terus puisi juga tuh di bidang bahasa kan. Jadi di situ aku mulai suka bahasa Indonesia. Oke, berarti di sini bisa ditarik kesimpulan ya, karena kan kita semua ini anak prodi bahasa. Berarti karena Kalisa ini dari sekolah sudah suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, berarti mata pelajaran kesukaan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan Kalisa untuk apa ya, ke jenjang pendidikan yang lebih serius gitu. Iya. Oke, berarti emang dari awal udah suka bahasa, Ya, tidak terjebak di prodi ini. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya suka mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Berbanding terbalik sama jurusan aku sekarang. Tapi memang dulu tuh sempat memikirkan buat memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris juga. Namun kalau dipikir-pikir bahasa Indonesia juga mata pelajaran favoritku yang kedua. Jadi ya sudah mengambil jurusan yang sesuai mata pelajaran favorit kedua saja. Oh ya, tapi masih berkaitan ya kan Iya. sama bahasa Iya, gitu. masih bahasa. Kalau Kak Jessi gimana Kak? Kalau aku mapel ya, mata pelajaran favorit aku itu pajak. Kayak Oh, SMK, ya SMK kan aku akuntansi. Aku suka banget pajak karena karena gurunya mengajarnya seru. Padahal mata pelajaran itu agak rumit ya, karena kan pajak, menghitung pajak apa segala macam. Tapi karena gurunya seru, gurunya mengajarkannya enak. Kalau kita nggak paham kita ditanya atau kita bisa inisiatif tanya sendiri, nggak takut karena gurunya asik, seru kayak gitu. Serunya. Ya karena gurunya ya. Iya. Misal nih, menurut kalian apa satu hal kecil dari guru tersebut cara ngajarnya yang bikin kalian itu jadi enjoy sama cara mengajar beliau? Nggak terlalu kaku sih, nggak kayak yang gini ya, gini, tapi gurunya tuh kayak enjoy, kayak anak-anak, bapaknya kayak nanya ke ke siswa-siswanya gitu. Jadi tuh menarik suasana juga, kayak kita ngerasa gurunya ini asik, seru, jadi kita nggak takut sama beliau. Oh, bukan tipe yang killer ya? Iya, yang asik. Yang sabar juga sih, kalau muridnya tidak paham diulang, terus juga memberi ruang untuk bertanya, dan kita kan sebagai murid jadinya punya ruang untuk berpikir gitu. Iya sih, kayak ngobrol aja gitu sama teman-teman ya, santai. Berarti misal nih, kita kan dididik untuk menjadi calon guru. Misal nanti kita ke depannya akan menjadi guru. Apakah kalian akan menerapkan cara mengajar guru favorit kalian itu ke cara mengajar kalian nanti? Kemungkinan iya sih, karena dari yang pernah kita alami sendiri itu
berpengaruhnya ke cara kita belajarnya juga. Jadi kemungkinan mungkin ada ini sedikit perubahan sedikit cara kita sendiri. Kita nggak mungkin kan jadi orang lain karena karakter diri kita juga beda gitu. Iya benar-benar. Iya, betul. Kalau nanti jadi guru aku nerapin cara guru aku ngajar sih, kayak kita tuh di kelas buat murid merasa aman gitu. Aman untuk bertanya, aman untuk berpendapat. Tanpa takut dijudge. Iya. Kalau aku sama sih akan menerapkan cara guruku yang dulu tuh buat cara mengajar. Kemudian beliau tuh di tengah pembelajaran ada menyisipkan kayak ice breaking. Nah itu yang bikin menarik, yang bikin aku suka lawan guru itu tuh. Jadi aku bakal mengikuti cara beliau untuk mengajar sih. Oke. Berarti guru favorit kali ini guru bahasa Indonesia semua atau Aku guru bahasa Inggris. Kalau aku guru bahasa Indonesia sih. ini Guru pajak. berarti ini apa ini? Aku guru bahasa Indonesia ada juga, tapi lebih ke ada guru IPS ku waktu SMA sih. Dia cukup menyenangkan dan cara mengajarnya mudah dipahami karena beliau memberi contoh yang seperti dekat lah dengan kita pada saat itu. Jadi kami mudah menangkap oh maksudnya tuh begini gitu. Oh, karena relate. Iya, gitu betul. kan? Iya benar-benar. Misal nih kalian saat ini dihadapkan sama guru favorit kalian itu, kalian bakal bilang apa? Akan menyampaikan apa? Apa ya? Bingung. Terima kasih. Ya pertahankan saja sih ini cara mengajar yang baik itu. Berarti cara mengajar pada zaman dulu itu kan berarti beberapa tahun yang lalu ya. Saat kita jadi murid itu, berarti cara mengajar guru-guru tersebut kepada kita masih relevan untuk kita ke depannya. Menurut kalian bagaimana? Apakah masih relevan? Iya masih relevan. Cara mengajar guruku yang dulu tuh kalau diterapkan aku nanti sebagai guru itu masih relevan. Kayak menanyai siswa satu persatu, kalian sudah paham apa yang mau ditanyakan lagi, memastikan bahwa murid itu tuh benar-benar paham. Kemudian ice breaking itu masih relate lah buat kita mengajari murid ke depannya karena murid tuh sama aja kayak kita dulu kan, kayak yang cepat bosan, kemudian perlu perhatian secara khusus gitu. Nah, dari tadi kan kita ngebahas kayak guru kesukaan, mata pelajaran kesukaan, favorit kita. Sekarang kita bahas, menurut kalian cara belajar gimana sih? Atau cara ngajarin yang gimana yang kalian tuh gak suka? Yang gak suka paling gini ya, ketika ada nih satu guru mata pelajaran nggak bisa masuk atau ada kesibukan alasannya apalah terserah beliau mau ngapain gitu, tiba-tiba kalau kami sistemnya buku paket kan, rangkum satu bab ini sampai habis gitu, kami ditinggal, akhirnya kelas tuh agak chaos, agak ribut gimana, itu aku tidak suka jujur. Tulis tangan, rangkum, wow. nanti dikumpulkan dan kami cuma ditinggal, akhirnya pastinya kemungkinan ada murid yang paham, ada yang nggak paham karena cuma merangkum, kelas ribut, gimana fokusnya gitu. Iya sih, benar-benar. Itu sih Nggak salah kondusif ya. satu. Yang Kalian nggak pernah suka. nggak ngalamin kayak gitu? Pernah, tapi kalau itu kan masih mending tuh gurunya keluar, ini gurunya ke dalam masuk catat atau enggak nyuruh siswanya ini satu orang catat di papan tulis, sisanya tulis ulang. Sekretaris Dan kasihan sih. biasanya ya kadang yang nulis di papan tulis tuh nyatet lagi di rumah. Iya, Jadi dia udah nggak nyatet, karena dia dia kasihan. siswa, betul. Tapi kalau kayak gitu nih kalian pasti pernah ya kayak gitu. Itu kalian di rumah belajar lagi biar materinya masuk atau acuh tak acuh ya udahlah. Kalau aku beberapa matkul itu harus belajar lagi di rumah. Misalnya nih kimia tuh sepusing itu. Terus gurunya ini killer gitu. Jadi kalau tidak dipelajari ulang di rumah itu bakal pusing banget nih ke depannya, malah di pertemuan berikutnya malah tidak paham gitu kan. Jadi di rumah itu harus mempelajari ulang. Biasanya aku dari contoh soal yang sudah dibahas di kelas itu aku salin lagi ke buku catatan yang baru. Nah itu kan sebenarnya sudah ada kunci jawabannya di sebelumnya gitu. Tapi cara aku menjawabnya tuh tidak melihat
kunci jawaban itu. Jadi jawab ulang dari awal gitu. Baru nanti kalau sudah selesai nih dapat jawabannya, aku samakan lagi sama contoh soal yang sudah dijawab oleh gurunya itu. Iya, latihan gitu. Ya, latihan gitu. Kalau aku sih pelajaran matematika ya, soalnya dulu waktu di sekolah guru aku tuh kayak kurang mau gitu ngulang menjelaskan kalau ada murid yang nggak paham. Jadi biasanya aku kan nggak bisa nanya ke gurunya karena gurunya males jelasin lagi. Jadi aku biasanya ngulang sama teman-teman gitu. Karena aku nggak paham, jadi aku kerja sama teman-teman ngerjainnya. Ya, seru sih. Nah, berdasarkan cerita kalian ini berarti nih kita kan sekolahnya beda-beda tentunya ya. Berarti selalu ada satu guru yang cara ngajarinnya tuh kayak gitu ya. Iya, pasti ada sih di setiap sekolah. Ada anomali. Guru ahli. Nah, menurut kalian deh kalau kita kaitkan dengan, aduh ini sebenarnya agak berat ya. Kalau kita kaitkan sebenarnya ini tuh apa ya? Salah perorangannya atau karena sistem pendidikan ya? Sistem pendidikan di Indonesia tentunya. Salah ke orang guru pribadi itu sih, karena kan guru lain juga berada di sistem pendidikan yang sama, namun guru lain tidak berada di yang mereka lakukan gitu, tidak melakukan apa yang beliau lakukan gitu. Jadi salah di pribadinya sih menurutku ya. Iya sih. Walaupun gajinya kecil ya, tapi kita harus mencampurkan hati nurani kita ya, Betul. melimpahkan kasih sayang kepada anak murid, even gajinya kecil. Ya karena kan mereka yang memilih jadi guru gitu. Iya. Ngomongin sistem pendidikan nih, saya jadi teringat satu fenomena di mana kan rumah saya itu dekat dengan SD ya. Jadi ada beberapa guru yang sempat cerita, ada nih satu murid yang dia tuh nggak bisa baca. Itu FYI sekolah di dekat rumah saya tuh sekolah SD. Nah, jadi muridnya ini tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung. Tapi karena aturan dari pemerintah kalau tidak salah ya, itu mau tidak mau muridnya harus dinaikkan kelas gitu. Bagaimana menurut kalian? Jujur itu ini sih juga kayak mengganjal sih bagi aku pribadi, karena ayahku sendiri kan guru SD, jadi beliau juga pernah cerita kayak ada saya salah satu anak lah gitu yang meskipun kurang dalam nilai gitu dalam sebuah mata pelajaran terpaksa harus dinaikkan, padahal menurut ayahku ini kalau bisa ngulang sih gitu agar dia bisa lebih belajar lagi gitu, bukan malah disetarakan dengan teman-temannya yang udah siap naik gitu. Yang udah berusaha untuk Iya, menaikkan karena dia ini kan. dia belum siap sebenarnya, harusnya diulang sih. Cuman karena peraturan itu tadi harus dinaikkan gitu, siap tidak siapnya. Mau tidak mau juga. Iya, itu disayangkan sih menurut aku. Iya. Ya, itu cukup mengganggu sebenarnya ya, apalagi aku mikir nih di masa depan aku jadi guru ketemu murid yang kayak gitu, ibaratnya kan kita harus mengajari dia dari awal karena dia didorong terpaksa buat naik kelas kan. Jadi kita yang mengajar di tingkat yang lebih tinggi ketemu murid itu harus mengajari dia dari nol nol lagi lagi. gitu. Jadi yang sebenarnya kita bisa mengajari materi ini secara maju, tapi karena satu murid ini harus mundur lagi, harus mengajari dari awal lagi. Nah itu menurutku mungkin akan sulit bagi guru karena apalagi harus mengajari Guru jadinya double job desk ya, ngajari yang dari nol tadi, ngajar Akhirnya nggak seimbang kan? Iya, nggak seimbang sih, benar-benar. kemudian jadi bingung gitu loh ngasih dia nilai. Karena kan dari awal nilai dia nih ibaratnya rendah. Kita sebagai guru harus mikir nih, Muter otak. iya gimana cara nilai anak ini nih tinggi sedangkan tugas dia rendah-rendah. Apakah kita harus ngasih secara sukarela? Nggak mungkin kan, Iya. berat kan. Terasa gitu. nggak adil untuk Iya, yang lain juga kan. iya benar-benar. Soalnya dari
pengalaman ayahku tadi kan, karena guru dia cerita kan untuk kenaikan kelas tuh ada rapat gitu. Ada nih satu guru yang nggak mau, saya nggak mau menaikkan anak ini, tapi wali kelasnya tolong dong gitu naikin gitu, tolong dong. Akhirnya ada, jujur waktu rapat gitu kata ayahku ada keributan gitu karena ia berusaha untuk nge-backing ini anak, cuman gimana ya nilai ini carinya di mana gitu. Yang di Itu sih backing ini sulitnya. nggak meyakinkan. Iya, yang di backing ini kita mau nyari nilai di mana gitu. Iya, bener-bener. Itu sih susahnya, kasihan gurunya sih Iya, juga. meresahkan. Mm-mm. Agak berat sih memang di sistem pendidikan pemerintah mana sekarang ya, itu kan diubah-ubah terus kan. Kalau tiap ganti menteri ganti juga sistemnya. Betul. Bahkan orang luar negeri ada pernah aku baca kayak artikel atau berita gitu, mereka kayak bertanya-tanya kenapa sih kurikulum atau sistem pendidikan di Indonesia diubah, sedangkan untuk bertahan di satu sistem aja nggak bagus gitu. Maaf. Tapi aku sebagai warga Indonesia mengakui kalau emang Iya. ini memang agak berat ya, kita nanti ini disiapkan sebagai guru dan kita akan menghadapi situasi itu. Iya. Iya, betul. Menurut kalian nih ya, terhadap sistem yang sekarang, kita rate deh supaya seru. Rate 1 sampai 10. Wow. Sebagai closingan, mari kita rate sistem pendidikan di Indonesia. Nggak apa-apa pedes, nggak masalah. Itu sesuai fakta di lapangan. Supaya adil 5 sih, 50-50. 50-50, ada tengah-tengah banget. 50-50. Ya kita tengahkan aja. Yaudah ngikut deh 5. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan menarik kita dengan kakak yang cerita tadi, sangat amat seru. Jadi tunggu episode selanjutnya ya.